Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 9 akan melakukan diskusi dengan saya, Vivianesa Tampubolon, NIM 058. Saya Sophia Tambunan dengan NIM 48. Saya Hendy Arnita Lumbanggaol dengan NIM 044. Saya Diana Sibuan dengan NIM 053. Oke, teman. Sekarang kan kita itu mau membuat judul sama kerangka paper. Ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan topik yang jadi bahan kita? Ada saran? Kalau dari aku sendiri sih kayak kan kita lagi belajar daring kan, jadi menurutku motivasi belajar daring aja karena kan kita lagi melakukannya juga, jadi kita pasti lebih mudah buat jurnalnya karena kita udah ngalamin gitu. Oh iya ya teman. Terus nanti skopnya kayaknya kita buat di Institut Teknologi Del aja. Dan khusus untuk angkatan di 3TI 20. Supaya menjelaskannya pun lebih luas kan kita karena kita yang tahu. Oh iya ya. Teman-teman yang lain kayak mana? Ada saran topik lain yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih udah cocok sih. Batasannya juga udah ada kan. Ya. Jadi ini topiknya kita buat kayak mana, Dian? Ada saran? Untuk topiknya, Iya. Motivasi kalau belajar itu topiknya tapi berarti, Hah? kalau topiknya berarti motivasi belajar kan? Iya ya, motivasi belajar. Kemudian temanya kita buat upaya peningkatan aja kan, karena motivasi belajar itu yang mau ditingkatkan. Ya. Kemudian judulnya untuk batasannya bisa dibantu teman Dian untuk judulnya. Berarti untuk judulnya upaya peningkatan motivasi belajar, terus dimasukkanlah batasannya. Motivasi belajar mahasiswa D3TI 2020, terus di masa pandemi lah. Pandemi COVID-19 lah ya, dari lebih lengkap. Oke, untuk rumusan masalahnya teman, idenya bolehlah dimulai. Satu. Karena ini kan kayak motivasi belajar kan. Nah, mahasiswa itu kan kayak ada masalah-masalahnya yang dialami dia itu selama pembelajaran masa pandemi ini kan. Nah, bisa aja kita cari masalahnya itu kayak apa saja kendala yang dialami mahasiswa D3TI dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oke, yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 teman, dari yang lain ada? Kalau dari aku pastikan ada yang berperan dalam melakukan upaya peningkatan itu. Jadi kita buat aja siapa saja yang berperan dalam melakukan upaya peningkatan motivasi belajar mahasiswa
D3TI di masa pandemi. Oke, nomor 3. Udah cukup ya teman atau kurang? Kayaknya itu masih kurang. Soalnya kan judul kita kan upaya peningkatan motivasi. Berarti rumusan masalah yang perlu itu kayak bagaimana upaya yang dapat kita lakukan gitu. Oke, teman. Bagaimana upaya Yang dapat dalam meningkatkan motivasi belajar ya? ya belajar mahasiswa D3TI di masa pandemi, teman. Oke. Kayaknya sih udah cukup itu kan. Kemudian tujuannya kalau dari rumusan masalah yang kita lihat sama judul-judul itu, menurutku tujuannya itu ya menemukan itu upaya atau cara meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ya mahasiswa di 3TI di masa pandemi. Oke. Kemudian untuk aspek yang diteliti teman, pasti jumlah kan, jumlah mahasiswa kan teman. Iya. Mahasiswa dulu untuk melakukan surveinya. Oke, ada yang lain teman? Terus kalau dari aku itu kayak kendala mahasiswa selama proses belajar daring. Sama proses pembelajaran di masa pandemi. Lanjut teman. Terus bisa juga kan tadi ada di rumusan masalahnya itu siapa saja yang berperannya. Nah, untuk aspek yang diteliti juga bisa aja kayak peranan dari orang tua sama peranan keasramaan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa itu. Orang tua, pihak keasramaan ya, pihak keasramaan. Mungkin juga dosen kan teman, kayak metode belajarnya gitu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya nantilah kita tambahin kan teman, untuk metode penelitian ini yang kita buat itu metode apa teman? Kan ada dia kuantitatif, ada survei kayak gitu. Karena di rumusan karena di karena di aspek yang diteliti itu kan jumlah mahasiswa, berarti kita memerlukan metode kuantitatif untuk membuat datanya gitu, teman, berdasarkan statistik. Ya teman, karena nanti kan pasti kita cari statistik kayak, kan di sini nanti akan kita tambahkan teman, kayak nilai gitu, grafik nilainya, jadi kita harus pakai metode kuantitatif untuk perhitungannya. Kemudian mungkin yang kedua itu survei langsung. Mungkin itu kita lakukan melalui wawancara kepada dosen, mahasiswa, orang tua, dan pihak keasramaan. Benar teman.